malam bertemu dengan wanita. Dan kemudian dia menyangka bahwa wanita ini orang miskin. Ya, oh tadi malam ada orang kaya kok diberi sedekah. Ya, dia pegawai, dia punya jabatan tinggi kok diberi sedekah. Ya, esok harinya tersiar kabar lagi. Ya, tadi malam itu ada pencuri kok diberi sedekah. Dari dakwah yang mereka lakukan kita ingin mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam rangka kita mencoba memperdalam pemahaman kita tentang perkara-perkara agama. Dan kita berharap bahwa hadirnya kita di majelis ini bisa banyak membawa barokah manfaat buat kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi juga kepada seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa di awal-awal kita menyemangati diri kita semua hadir di majelis ilmu, bahwa barang siapa yang hadir ke majelis ilmu, man kharaja fi talabul ilmi, barang siapa yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, man kharaja fi talabul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi barang siapa yang keluar rumah mencari ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai kemudian dia kembali ke rumahnya. Dan moga-moga kita semua saat ini tercatat menjadi orang-orang yang fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah agar sedekah tepat sasaran. Ya, dan sengaja tema seperti ini kami bawakan ya, karena memang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan biasanya bulan Ramadan ini selain orang-orang bersemangat untuk beribadah, semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk bertaubat, ada juga muncul semangat yang tinggi untuk membantu orang lain, untuk berbagi kepada sesama. Dan dalam prakteknya kadang-kadang ada yang salah sasaran, ada yang tepat sasaran. Ya. Jadi dalam prakteknya orang mungkin dengan semangat yang tinggi, ada orang-orang yang dalam membantu orang lain, ya, dalam rangka membantu orang lain itu ada yang tepat sasaran, ada juga yang salah sasaran. Jadi kita memang angkat secara khusus tema ini, ya, moga-moga bisa menjadi pembekalan untuk diri kita sendiri dan bisa kita tularkan kepada orang lain bagaimana agar sedekah yang kita berikan kepada orang lain ini bisa tepat sasaran. Ya. Sungguh pun kalaupun salah sasaran, ya, niatnya baik, tetap saja dapat pahala. Tetapi akan lebih baik lagi ketika yang kita berikan kepada orang lain ini bisa tepat sasaran. Ada sebuah kisah, ya, kisah ini termaktub dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, ya, tentang sedekah yang tidak tepat sasaran. Ya, mungkin kita pernah mendengarnya. Jadi kejadiannya di masa sebelum kita, ya, di masa sebelum umat Islam. Ada seseorang dengan semangat yang kuat, dia saya akan bersedekah. Ya, malam ini saya akan bersedekah. Maka dia keluar dari rumahnya membawa uang, membawa harta, terus kemudian saat itu bertemu dengan seorang wanita, ya, malam-malam bertemu dengan wanita. Dan kemudian dia menyangka bahwa wanita ini orang miskin. Jadi keluar rumah dengan niat yang tulus, ikhlas, mau bersedekah malam hari, ya, supaya tidak ada yang tahu. Ya, terus kemudian bertemu dengan seorang wanita yang dia sendiri juga tidak kenal.
Ya, dia menganggap atau beranggapan bahwa wanita ini adalah orang miskin. Nah, kemudian harta yang sudah disiapkan ini diberikan kepada wanita tersebut. Ya. Dan terus kemudian dia merasa tenang pulang ke rumah. Nah, pagi harinya besok orang-orang ramai. Tadi malam itu ada pezina kok diberi sedekah. Ya, dia kan kepengennya itu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya. Tapi ternyata sedekahnya jatuh kepada seorang pezina, ya, orang yang bermaksiat. Boro-boro dia itu ahli ibadah. Ya. Kebalikannya dia malah justru orang-orang yang ahli maksiat, ya, senantiasa berbuat dosa. Dosanya dosa besar. Dan tapi kemudian ketika mengetahui, ya, kisah ini kemudian tersebar di masyarakatnya dan kemudian sampai juga di telinga orang itu. Ya, kemudian ketika mengetahui bahwa ternyata sedekah yang dia berikan itu jatuh kepada pezina, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia muji Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala puji bagi Allah atas sedekah yang saya berikan kepada pezina. Ya. Terus kemudian besok malamnya dia punya niat lagi. Ya, dia punya niat lagi karena yang kemarin itu salah sasaran. Ya, karena yang kemarin itu salah sasaran, maka dia niat lagi. Malam ini saya kembali akan bersedekah. Ya, dan kemudian dia siapkan sejumlah uang, sejumlah harta yang telah dikumpulkannya. Kemudian malam hari itu dia keliling keluar rumah dan kemudian bertemu dengan seseorang. Ya, dalam pikirannya orang ini orang miskin. Ya, maka kemudian diberikan harta itu kepada dirinya. Dia tidak tahu, orangnya juga tidak tahu, dia tidak kenal juga. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu besok paginya tersiar kabar. Tadi malam itu ada orang kaya kok diberi sedekah. Ya, dan berita ini kemudian tersebar. Ya, kalau kita sekarang tersebar dari grup ke grup. Ya, oh tadi malam ada orang kaya kok diberi sedekah. Ya, dia pegawai, dia punya jabatan tinggi kok diberi sedekah. Kemudian kabar ini akhirnya juga sampai kepada orang yang bersedekah tadi. Ya. Ketika sampai, dia kemudian memuji Allah lagi. Ya, memuji Allah, segala puji bagi Allah. Ya, ternyata sedekahku jatuh kepada orang kaya. Ya. Kemudian malam harinya dia berazam, dia niat lagi, ya, karena 2 malam sebelumnya sedekahnya itu salah sasaran. Ya, dia khawatir barangkali tidak diterima oleh Allah, tidak berpahala. Maka kembali lagi malam harinya dia keluar rumah bersedekah, mencari orang yang pas, orang yang tepat. Ya, bertemu lagi dengan seseorang. Ya, seorang malam hari itu yang disangkanya dia adalah orang miskin. Maka yang terjadi kemudian hartanya diberikan kepada dirinya, dia pulang ke rumah. Ya, esok harinya tersiar kabar lagi. Ya, tadi malam itu ada pencuri kok diberi sedekah. Jadi ternyata baik pezina maupun orang kayanya maupun pencurinya dia cerita. Ya, dia cerita tadi malam saya diberi sedekah. Ya, diberi sedekah. Ya, dan kemudian kabar ini beredar luas sampai ke telinganya orang yang memberikan sedekah tadi. Dan dia tidak kemudian woro-woro yang bersedekah itu saya, ya, karena amalnya itu rahasia. Ya. Jadi dia kemudian kembali memuji Allah. Ternyata 3 malam dia keluar rumah semuanya salah sasaran. Ya, segala puji bagi Allah. Ternyata sedekahku jatuh kepada seorang pencuri. Ya, dan besok malamnya, ya, dia tidak keluar rumah. Tetapi dia bermimpi bahwa ternyata sedekahnya diterima, sedekahnya berpahala. Ya, dan ternyata hikmahnya, ya, kepada seorang pezina, moga-moga dengan itu dia berhenti dari berbuat zina. Boleh jadi orang berbuat zina karena tuntutan kebutuhan, ya, tuntutan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Mungkin dia punya orang-orang yang harus dinafkahi, kesana kemari mencari pekerjaan, tidak ada yang berkenan menggunakan jasanya, akhirnya terjerumus ke dalam urusan perzinaan. Kemudian sedekahnya kepada orang kaya moga-moga membuat dirinya sadar. Oh, ternyata ada orang-orang yang senang berbagi kebaikan. Ya, dan semestinya dia sebagai orang kaya lebih punya hak, lebih punya kewajiban untuk melakukan hal yang sama karena dia punya kemampuan yang lebih dengan harta yang ada pada dirinya. Ya, sehingga dengan itu membuat dirinya sadar. Dan kemudian sedekahnya kepada pencuri, moga-moga dengan itu dia menghentikan perbuatannya. Ya, boleh jadi orang kan mencuri juga karena tuntutan kebutuhan. Ya. Kisah ini ada termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Ya.
Dan ada banyak pelajaran tentang sedekah yang tidak tepat sasaran ini. Ya. Pelajaran yang pertama, ya, dari kisah ini menunjukkan tentang sedekah yang rahasia. Jadi memang ada sebuah perbuatan baik, ya, sebuah amal kebaikan itu menjadi sempurna setidaknya karena 3 hal. Yang pertama karena disegerakan. Jadi amal kebaikan itu menjadi sempurna karena 3 hal kan. Yang pertama karena disegerakan. Jadi misalnya punya uang, cepat-cepat bayar utang. Ada tamu, cepat-cepat mengeluarkan minuman atau makanan, suguhan. Punya anak gadis, cepat-cepat dinikahkan. Ada orang meninggal, cepat-cepat dikuburkan, ya. Jadi seperti itu. Amal kebaikan itu menjadi sempurna, satu karena disegerakan. Yang kedua karena dirahasiakan. Jadi amal kebaikan itu jadi sempurna. Yang kedua faktornya karena dirahasiakan, ya. Jadi ada sedekah dirahasiakan. Sungguh pun diperlihatkan itu juga baik, ada hikmahnya tersendiri. Tapi akan menjadi lebih sempurna ketika dirahasiakan. Salat sunnah dirahasiakan, ya, dilakukan di rumah, tidak diceritakan. Begitu rahasianya sampai-sampai ditanya sama guru ngajinya, salat sunnah apa enggak mau ngisi, gitu ya. Karena saking rahasianya, ya. Tilawah Quran dirahasiakan, ya, sampai-sampai ada pengajian ditanya sama gurunya, sama kiainya, hari ini sudah tilawah apa belum? Enggak mau jawab. Wallahualam bishawab, ya. Jadi begitu rahasianya, ya. Ini cukup urusannya malaikat raqib saja, ya. Cukup urusannya Allah dan malaikat raqib saja, tidak usah saya catat di lembar-lembar mutabaah misalnya begitu, ya. Karena saking rahasianya, ya. Jadi yang kedua itu karena dirahasiakan. Yang ketiga karena dibiasakan. Jadi amal-amal kebaikan ini jangan hanya dilakukan sekali 2 kali, setelah itu tidak pernah dilakukan, ya. Sebaiknya dibiasakan, menjadikan amal rutin, ya. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, yang istiqomah, meskipun cuma sedikit. Karena di antara kita kadang-kadang ada momen-momen tertentu, ada di mana keimanan kita sedang naik, maka kita ingin beramal banyak sekali. Ya, tetapi karena tidak terbiasa, besoknya itu kemudian tidak berlanjut. Ya, yang paling bagus itu kita beramal, kemudian kita istiqomah dengan amal itu, sungguh pun mungkin amalnya sedikit, ya. Nah, yang terjadi pada orang ini adalah amal yang dirahasiakan. Dan dalam kasus ini konteksnya adalah sedekah. Dan memang sedekah yang dirahasiakan ini juga termasuk di antara amal-amal yang akan mendatangkan naungan Allah kelak di akhirat. Ya. Jadi di akhirat pada hari kiamat, pada padang mahsyar, matahari didekatkan, kemudian kita bingung mencari perlindungan, mencari naungan, pada saat itu hanya ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya diberikan kepada orang-orang warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, ya. Jadi laki-laki, ya, seorang kemudian dia bersedekah dan kemudian dia merahasiakan sedekahnya. Hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, jadi ini diantara fadilah kita bersedekah secara rahasia. Kelak nanti di akhirat itu akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah, naungan perlindungan, ya, tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah rahasia itu juga lebih dekat kepada ikhlas, ya. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hal ini memang sedekah rahasia itu punya banyak fadilah, punya banyak keutamaan, punya banyak keistimewaan. Meskipun kalau ditanya apakah ada mudorotnya, kadang-kadang ada mudorotnya. Jadi sedekah rahasia kadang-kadang ada mudorotnya, menimbulkan fitnah. Ini harta dikasih uang banyak, habis, tidak ada catatan. Kemudian kita menyampaikan sudah kita sedekahkan. Tapi kan kemudian ada yang bertanya, ini benar disedekahkan apa dimakan sendiri? Ya, jadi kalau lembaga misalnya itu memang kadang-kadang harus ada transparansi, ya. Diberikan ke siapa, ya, karena ini adalah amanah ummah. Ya, mereka itu ingin mengetahui harta ini diberikan ke siapa. Sungguh pun tidak mungkin
ya ketika diberikan kepada si fulan atau si fulanah atau lembaga A, lembaga B, kemudian yang sudah berinfak, bersedekah ini datang kepada lembaga itu dari sedekahnya saya. Kan tidak mungkin, ya. Tetapi mereka ingin mengetahui transparansi. Jadi kadang-kadang sedekah kalau rahasia itu juga rawan fitnah, ya. Tidak ada catatannya, tidak ada barang buktinya, ya ini benar disedekahkan apa dimakan sendiri, kan kita tidak tahu. Ya, jadi memang seperti itu kadang-kadang ada, semua ada plus minusnya, ya. Dalam konteks lembaga maka sebaiknya memang semuanya tercatat. Tapi ketika uang itu adalah uang kita sendiri, ya uang itu adalah memang penguasaan kita sendiri, kita cari sendiri, maka menjadi pilihan bagi kita. Apakah mau dirahasiakan atau mau ditampakkan? Yang rahasia maupun ditampakkan ini sama-sama ada kebaikannya. Ya, ini yang pertama, bahwa pelajaran yang pertama tentang sedekah rahasia. Dan yang seperti ini, ya, kisah-kisah seperti ini itu banyak. Terkenal sekali itu dulu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu dia orang kaya, ya. Dia tinggal di Madinah. Tiap malam yang dilakukan apa coba? Tiap malam yang dilakukan dia keluar dengan membawa sekarung gandum. Kemudian dia berkeliling mencari rumah orang-orang fakir, rumah orang-orang miskin. Dan sekantong demi sekantong itu kemudian sekantong demi sekantong, kemudian gandum itu diletakkan di depan rumah. Itu yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin setiap malam. Kalau kita kan biasanya melakukan hal-hal seperti itu ketika malam Idul Fitri. Ya, ketika malam Idul Fitri kita mungkin atas nama takmir masjid maupun musola atau lembaga kemudian berkeliling lingkungan. Kemudian membawa gerobak, kemudian membawa beras fitrah, kemudian kita berkeliling, kita berikan secara langsung. Tetapi yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, ya, beliau itu membawa sekarung gandum yang kemudian sudah dibungkusi, tiap malam itu keliling Madinah. Kemudian gandum itu diletakkan di depan rumah orang-orang fakir miskin, ya karena dia penduduk Madinah, jadi dia tidak salah alamat. Ya, dia tahu ini orang miskin atau ini orang kaya, dia tahu. Dan kejadiannya seperti itu tidak ada orang yang tahu. Ya, kejadian seperti itu tidak ada orang yang tahu, termasuk orang-orang fakir miskin ini tidak ada yang tahu. Ini tahunya mereka kalau mau subuhan keluar rumah itu ada sekarung, ada bukan sekarung ya, ada sekantong gandum. Dari siapa tidak ada yang mengetahui, ya. Dan baru diketahui ketika Ali Zainal Abidin meninggal. Kenapa? Karena setelah beliau meninggal tidak ada lagi kantong-kantong gandum yang berada di depan rumah mereka. Oh, berarti selama ini Ali Zainal Abidin yang melakukan itu. Ini bayangkan sebuah amal ibadah dilakukan dengan cara yang rahasia, ya, tidak ada yang tahu dan baru ketahuan setelah dia meninggal. Ya, ini memang cerita-cerita seperti ini menjadi cerita-cerita yang terbiasa pada masa terdahulu, ya, tetapi zaman sekarang barangkali kisah ini seperti dongeng saja, ya. Malah kadang-kadang mau sedekah begitu itu bawa kameramen, terus kemudian siaran langsung dan lain-lain ya. Kemudian diupload, kemudian sengaja undang wartawan, ya. Yang kejadiannya sekarang seperti ini. Tetapi kalau zaman dahulu itu tidak, ya, saksinya hanya para malaikat saja dan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tentang sedekah yang rahasia. Pelajaran yang kedua dari kisah ini bahwa ternyata orang yang bersedekah tadi itu salah sasaran. Ya, salah sasaran. Dia tidak mengenal orang yang diberikan sedekah, orangnya juga tidak kenal siapa yang memberikan sedekah. Sama-sama salah sasaran. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Islam, itu ada panduan-panduan khusus tentang pihak-pihak, tentang orang-orang yang harus kita berikan sedekah, infak, ya, zakat, dan lain-lain. Itu ada panduannya. Memang di dalam Al-Quran, ya, ada perkara-perkara yang diaturnya itu longgar. Tetapi ada juga perkara-perkara yang diaturnya itu sedemikian ketat. Dan dalam urusan harta termasuk perkara-perkara yang diatur sangat ketat. Jadi seolah-olah sudah dikunci. Tidak bisa diotak-atik gitu. Ya.
Jadi kalau dalam urusan harta kalau dalam urusan harta itu ya di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu urusannya itu sudah sangat rinci, sudah dikunci, tidak bisa diotak-atik. Jadi kembali ya di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang tidak diatur secara detail. Umpamanya misalnya masalah sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan itu apa harus kerajaan, ya, apa harus khilafah, apa harus apa tidak diatur, apa harus republik, apa harus demokrasi dan lain-lain tidak diatur. Yang penting kalau jadi pemimpin, pemimpinnya adil, kan begitu. Yang penting kalau memutuskan perkara itu berdasarkan Quran dan Sunnah, misalnya begitu ya. Jadi tidak diatur bentuknya seperti apa, tidak diatur. Tetapi ada perkara-perkara yang diatur dengan sangat rigid, sangat detail, seolah-olah sudah dikunci, tidak bisa diotak-atik. Salah satunya masalah harta. Ya, kepada siapa harta ini diberikan itu sudah ada aturannya. Ya, misalnya kan ada ayat yang mungkin sangat familiar di kalangan teman-teman Las Cilacap, ya, tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, kepada siapa saja? Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Terus apa lagi? Wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wa fil gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, ini diantara contoh orang-orang golongan-golongan yang berhak menerima zakat, infak, sedekah. Ini sudah diarahkan kepada mereka-mereka ini. Termasuk pada ayat-ayat yang lain. Ya, kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim. Ya, jadi sudah diatur. Ya. Bahkan kalau kita lihat lagi ayat-ayat yang lain ya, pengaturan-pengaturan pembagian-pembagiannya sangat detail itu. Ya, misalnya ketika ada ghanimah. Ada ghanimah itu maka 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau masalah pembagian waris, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 1/6. Jadi detail sekali itu. Jadi kalau dalam masalah harta sekali lagi seolah-olah sudah dikunci dari awal. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Walau alam bisawab ya, karena mungkin masalah harta ini rawan. Sehingga kalau tidak dikunci itu akan menimbulkan banyak masalah. Wong sudah dikunci, kadang-kadang ada orang-orang yang saya tidak mau diatur pembagian waris dengan hukum Islam. Saya kepenginnya dengan hukum positif, ya hukum negara. Karena kalau dalam hukum Islam, ya, misalnya ada orang yang membunuh, ada orang keluarga membunuh, maka dia tidak mendapatkan bagian warisan dari harta. Ya, misalnya seperti itu. Terus kemudian ada anak yang murtad, maka dia tidak mendapatkan bagian warisan dari harta orang tuanya. Ya, dalam Islam kan seperti itu. Ya, tetapi kalau menurut hukum positif, ya misalnya dalam satu keluarga ada anak yang berbeda agama, dia tetap mendapatkan bagian dari harta waris. Ya, ini contoh saja, ya bahwa dalam urusan harta ini memang kita sudah sangat dikunci dengan sangat rigid, ya sehingga kita memang harus menguatkan bahwa ini adalah keputusan dari Allah dan Rasulnya dan kita tunduk kepada keputusan itu, sekaligus menunjukkan agar kita tidak terlalu cinta dalam urusan harta. Kita boleh cinta tetapi jangan sampai berlebihan. Kemudian yang ketiga, ya, di antara pelajaran penting adalah agar kita memuliakan orang-orang yang berhak mendapatkan santunan tadi. Jadi orang-orang yang membutuhkan, ya, mendapatkan santunan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Sebagian orang menganggap mereka atau memandang mereka dengan sebelah mata karena mereka adalah orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang mungkin malah dianggap menjadi beban masyarakat, mungkin malah dianggap menjadi sampah masyarakat, sehingga kemudian kita harus mengeluarkan harta kita untuk mereka, umpamanya begitu ya. Jadi ada anggapan-anggapan seperti ini. Padahal anggapan-anggapan seperti ini salah sama sekali. Karena orang-orang yang tadi berhak menerima infak, zakat, sedekah, golongan-golongan itu justru mereka punya keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh misalnya orang miskin, orang fakir miskin. Ya, sebagian orang menganggap ini beban masyarakat. Sebagian menganggap ini sampah saja, ya, tidak ada kegunaannya.
Padahal boleh jadi di sisi Allah mereka punya kedudukan kemuliaan yang sedemikian tinggi. Ya, kita tahu bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Saya melihat surga itu. Ya, Rasulullah itu pernah masuk ke dalam surga ketika peristiwa Mi'raj. Ya, dilihat surga, kemudian dimasuki. Ternyata sebagian besar penduduknya, penduduk surga, ahli surga, ternyata orang-orang fakir. Makanya kalau kita lihat penduduk surga, ya, boleh jadi sebagian besar mereka itu penduduk orang-orang fakir miskin, ya. Boleh jadi sebagian mereka itu akan masuk surga itu. Ya, sebagian besar, kita melihat ahli surga itu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan demikian. Jadi orang-orang yang seperti ini jangan dianggap beban, jangan dianggap sampah. Justru mereka itu di sisi Allah punya keistimewaan, punya kedudukan khusus. Ya. Kemudian yang lain misalnya anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Dan sebagian orang juga menganggap ini beban. Ya, ada anak yatim berarti kita harus nyantuni. Ya, wong anaknya sendiri saja kadang-kadang tidak kopen kok disuruh nyantuni anaknya orang lain, ya. Ini apa namanya? Kadang-kadang muncul ucapan-ucapan seperti ini. Padahal memberikan santunan kepada anak yatim paling-paling nunggu bulan Muharram. Ya kan? Jadi sebagian besar masyarakat nyantuin anak yatim itu nunggu bulan Muharram, ya. 10 Muharram, ya, atau hari Asyura. Ya, sudah begitu saja setahun sekali saja kadang-kadang muncul ucapan-ucapan yang menyakitkan. Nah, ini jadi koreksi, semestinya kita itu memuliakan mereka. Ya. Nah, bagaimana cara kita memuliakan mereka? Yang pertama, kita muliakan mereka dengan cara kita memberikan yang baik. Yang kita berikan ini yang baik-baik. Ya, kita berikan ini yang baik-baik. Yang kita sedekahkan yang baik-baik. Kita memberikan makanan yang kita berikan baik. Kita mau memberikan pakaian yang kita berikan baik, layak pakai, atau mungkin masih sangat bagus. Ya, kita berikan kendaraan, maka yang kita berikan kendaraan itu entah motor, entah mobil umpamanya. Ya, bukan yang sudah rusak yang sedikit-sedikit harus ke bengkel. Itu malah jadi beban, itu jadi masalah. Tetapi yang masih layak pakai, masih bisa dikendarai dengan baik, ya, sehingga tidak kemudian membuat mereka kecelakaan, gitu kan? Tidak sedikit-sedikit ke bengkel. Jadi ini yang kita berikan yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, kita diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru kita orang-orang beriman agar apa? Agar menginfakkan harta yang baik-baik yang dari hasil usaha kita. Yang kita berikan ini yang baik-baik. Kita berikan beras, jangan kemudian berasnya itu sudah ada ulatnya. Ya, sebagaimana beras miskin. Orang miskin dikasih beras yang model begini, maksudnya apa? Supaya mati apa gimana? Supaya penyakitan apa bagaimana gitu ya. Jadi makanan itu perkara penting, ya. Makanan itu adalah perkara penting. Kalau sebuah negara urusan makanannya itu nggak beres, ya, maka penduduk negaranya bisa sakit, ya, maka bisa lama-lama bisa musnah. Ya, jadi kita itu harus berhati-hati dalam urusan makanan. Berikan yang baik-baik. Yang kedua, berikan secara terhormat. Ini bagian dari kita menghormati. Jadi kita berikan baik-baik, ya. Kita sampaikan secara langsung, bagian dari kita menghormati. Kemudian apa namanya? Kalau misalnya lembaga kita undang, ya, kita undang sehingga mereka merasa terhormat, ya, menerima pemberian dari kita. Karena yang kemarin-kemarin kita melihat di televisi kadang-kadang ada orang-orang para pemimpin, ya, itu memberikan apa namanya? Sumbangan itu dilempar dari mobil. Ya, dilempar dari mobil. Lah kita jangan sampai seperti itu. Kita harus memuliakan mereka. Ya, diberikan secara langsung. Itu bentuk pemuliaan. Ya. Dan biasanya mereka akan berdoa dan doanya biasanya baik-baik. Ya. Jadi orang kalau mendapatkan kebaikan itu biasanya akan mendoakan yang baik-baik. Jarang ada orang diberi kebaikan kemudian mendoakan yang jelek-jelek, itu jarang. Jadi kita berharap doa dari mereka kemudian kita aminkan. Ya. Kemudian diantara bentuk cara kita menghormati adalah dengan tidak menyebut-nyebut apa yang sudah kita berikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Kita itu dilarang, ya, dilarang menyebut-nyebut apa-apa yang sudah kita berikan.
Apa harta yang sudah kita infakkan, sedekahkan, dilarang kita itu untuk menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan penerima. Ya, pati-pati sudah ngasih, terus kemudian ngomong yang jelek-jelek. Nggak dapat pahala itu. Ya, sudah harta kita keluar, kemudian kita tidak dapat pahala karena kita merusak amal. Jadi kalau kita berbagi makanan, berbagi kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, sungguh pun sekali lagi, kalaupun kita berikan ya makanan itu kepada orang-orang yang biasa, kepada orang-orang yang fasik sekalipun, itu juga tetap berpahala. Ya, tetap berpahala. Karena boleh jadi dengan bantuan yang kita berikan, tadinya dia punya niat jahat, kemudian niat jahatnya jadi hilang. Dengan bantuan yang kita berikan, tadinya dia tidak baik, jadi ingin menjadi orang baik. Kan boleh jadi begitu. Ya, tetap mendapatkan pahala. Bahkan kalaupun kita berikan kepada orang non-muslim sekalipun, tetap mendapatkan pahala. Ya, kita berikan kepada binatang makanan, kita mendapatkan pahala. Jadi semuanya itu berpahala. Ya, semua kebaikan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ya, kita berikan kepada preman yang tadinya preman itu ingin mencuri rumah kita, malah jadinya ingin jadi security, ingin jadi penjaga. Ini jangan rumah ini, misalnya begitu ya. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau itu kan bertempat di rumahnya siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, beliau menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari sebelum kemudian dibuatkan bilik-bilik di samping Masjid Nabawi. Kan dulu ketika pertama kali kan belum dibangun Masjid Nabawi. Sementara beliau tinggal di sana. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ketempatan Nabi itu tidak kemudian beliau merasa setiap hari saya bisa memberikan makan kepada Nabi. Malah sebaliknya beliau bersaing dengan banyak sahabat yang mereka juga berlomba-lomba ingin memberikan makanan kepada Nabi. Kenapa? Ingin mendapatkan barokahnya. Ya, tidak kemudian Nabi di sini berarti saya akan melayani. Tidak begitu, karena orang-orang yang lain pun ingin melayani Nabi. Dan orang yang pertama kali datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian memberikan makanan untuk memberikan suguhan kepada Nabi adalah seorang pemuda. Ya, seorang pemuda. Yang kemudian dari pemuda ini kita ya melihat mushaf sampai saat ini. Ya. Zaid bin Sabit. Ini tamu yang pertama datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, membawa makanan diberikan kepada Nabi untuk dimakan. Ini begitu. Dan sekarang kita kan juga mendapatkan tradisi-tradisi begitu ya. Kalau kita datang kepada Pak Kiai misalnya, biasanya kita datangnya tidak tangan kosong. Kayak mau berkelahi saja tangan kosong ya. Kita biasanya datang dengan membawa sesuatu ya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan kebaikan-kebaikan pada orang-orang yang mulia. Ya. Dan kemudian yang seperti ini sekali lagi bukan hanya sekedar kita ingin memberikan kebaikan kepada orang yang mulia. Karena harapan kita apa? Harapan kita ketika ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang berjuang di jalan Allah, terus kemudian kita ikut membantunya mereka, ikut membantu mensupport mungkin kebutuhannya. Ya, harapannya apa? Harapannya dia ibadahnya makin kenceng. Yang dengan itu kita pun mendapatkan bagian dari pahala karena sebagian daging yang ada pada dirinya itu berasal dari infak yang kita berikan. Jadi logikanya sama seperti perusahaan. Perusahaan ini perusahaan bagus, bonafit, untungnya banyak. Maka kita nanam saham. Ya, kita nanam saham. Sehingga ketika kita tanam saham, ya modalnya semakin besar, perusahaan ini sudah bagus, keuntungannya tambah banyak, kita nanti akan mendapatkan dividen. Nah, kita pun begitu biasanya. Ya, harapannya ketika kita berikan kepada orang soleh, orang yang bertakwa, orang beriman, kita bantu, mereka ibadahnya semakin kuat, semakin kencang, semakin bagus dalam berjuang. Kita ingin dari perjuangan yang mereka lakukan, dari ibadah yang mereka lakukan, dari dakwah yang mereka lakukan, kita ingin mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya begitu. Ya, tetapi sekali lagi hal seperti ini jangan jadi fitnah. Ya, ada orang-orang yang biasa biasa beribadah, terus kemudian karena umat ini semangat memberikan hal-hal seperti itu, bantuan ya, terus kemudian sokongan, dukungan dan lain-lain, terus kemudian jadi fitnah bagi dirinya. Pernah kami ceritakan kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke masjid
Ada melihat orang yang ibadahnya tekun, ya bolak-balik ke masjid melihat orang itu. Terus akhirnya ditanya orang itu, kamu ibadahnya begini lah, urusan kebutuhanmu bagaimana, urusan keluargamu bagaimana? Kemudian orang itu menjawab, Allah telah mencukupkan saya. Ketika jawabannya seperti itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab berlalu. Karena memang ada hadis kan, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di antaranya kan orang-orang beriman, orang-orang muslim itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruziko kafafa, mereka mendapatkan rezeki yang mencukupi. Kemudian pada suatu saat Umar melihat lagi ada orang di dalam masjid itu ibadahnya kencang sekali, bolak-balik ke masjid ketemu orang itu, dan kemudian dia bertanya, kamu bolak-balik ibadah terus di sini lah, urusanmu, urusan keluargamu bagaimana? Karena orang itu kan punya tanggung jawab pada keluarganya, tanggung jawab memberikan nafkah, tanggung jawab memberikan pendidikan dan lain-lain. Ya, ditanya oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jawab orang itu, ya, saya punya keluarga. Ya, keluarga saya ini orang mampu dan urusan seperti itu ditanggung oleh keluarga saya. Kemudian ketika mendengar jawaban seperti ini, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, keluargamu itu jauh lebih baik daripada dirimu. Jadi dia ibadah terus, kenapa? Karena urusan keluarganya sudah ada yang nanggung. Ya, mungkin orang tuanya kaya, mungkin saudaranya kaya, mungkin yang lain-lain ada yang siap nanggung. Saya tak ibadah terus. Keluargamu jauh lebih baik daripada dirimu. Kemudian suatu saat, ya, ketemu lagi. Umar bin Khattab masuk masjid, ada orang tekun banget beribadah. Ya, bolak-balik ketemu orang itu. Ya, terus akhirnya ditanya oleh Umar bin Khattab, "Lah kamu terus-menerus ibadah di masjid, urusan keluargamu bagaimana? Ya, angsuranmu bagaimana? Cicilanmu bagaimana gitu ya? Nafkah keluargamu bagaimana gitu." Terus kemudian apa jawabannya? Ya, orang-orang melihat saya beribadah, terus kemudian mereka memberikan saya bantuan. Ya, datang terus kemudian mungkin minta didoakan, habis itu dikasih sesuatu, amplop atau parcel atau apapun gitu. Terus kemudian apa akhirnya Umar bin Khattab marah sekali. Ya, dan kemudian pergi kamu dari sini, ya. Kamu jadi fitnah, ya. Jadi Umar bin Khattab melihat orang seperti itu marah, ya, karena akan jadi fitnah. Dan kisah ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita. Sungguh pun boleh jadi umat punya semangat, ya. Katakanlah misalnya kita dikenal sebagai orang berilmu, orang soleh, orang bertakwa di tengah-tengah lingkungan kita. Katakanlah demikian. Ada banyak orang datang ke rumah kita, ke tempat kita, mungkin ada yang minta doa, mungkin ada yang minta ular-ular, ya, minta tausiah, minta petunjuk, minta lain-lain. Tapi jangan kemudian membuat kita terperdaya. Kita harus punya harga diri, kita punya usaha, karena sebaik-baik dai diantaranya adalah agar kita itu bisa mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak ada fitnah atas dakwah yang kita lakukan. Kita dakwah ke sana kemari itu ingin menyampaikan kalimat-kalimat dari Allah, kita ingin menyampaikan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah, tapi kemudian karena adanya fitnah seperti ini, umat menganggap bahwa kita sedang mencari harta, mencari dunia, mencari amplop. Yang begini perlu jadi koreksi bagi para dai, ya. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang penting, ya, dari kisah ini. Yang pertama adalah tentang ibadah yang dilakukan secara rahasia. Yang kedua tentang pihak-pihak golongan-golongan yang memang berhak untuk menerima bantuan. Yang ketiga, agar kita memuliakan orang-orang yang kita bantu. Sekali lagi, mereka itu wasilah beramal. Orang-orang yatim, anak-anak yatim itu wasilah beramal. Ana wa kafilil yatim fil jannah hakadha, kan gitu. Ya, saya dan pengasuh anak yatim nanti di surga seperti ini. Jadi sangat dekat. Jadi melihat anak yatim wasilah beramal. Melihat orang miskin butuh bantuan, butuh makanan, wasilah beramal. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, kan begitu. Ya, kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Saya dulu tidak termasuk orang yang sholat. Saya tidak memberikan makan kepada orang miskin. Oh, berarti kalau ada orang miskin butuh makan, kita berikan. Ini ikhtiar yang kita lakukan agar kita terhindar dari neraka Saqar. Mereka ini sarana kita beramal, sarana kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tentang kemurahan Allah, bahwa meskipun ibadah kita tidak sempurna, ibadah kita mungkin salah di sana sini, tetapi dengan baiknya niat yang kita lakukan, yang kita miliki,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala atas amal kita ini secara sempurna dan akan dilipat gandakan. Yang kelima, nah ini penting bagi kita, ya, ada secara khusus perintah petunjuk dari Nabi agar kita itu berbagi makanan kepada orang bertakwa, menolong orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang pilihan dan biasanya mereka juga sangat menjaga diri. Mau butuh seperti apa, mau minta-minta itu malu kadang-kadang. Nah, kita yang kadang-kadang harus membuka telinga lebar-lebar, harus membuka mata lebar-lebar. Kira-kira di antara orang-orang itu siapa yang perlu kita bantu? Ya, ini terakhir. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan moga-moga amal-amal yang kita lakukan ini bisa tepat sasaran, tepat program. Kuncinya kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk itu, titipkan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya, titipkan kepada pihak-pihak orang-orang yang terpercaya sehingga mereka bisa menjadi sambungan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahualam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.